Selamat siang pemirsa, Anda masih bersama Salsabila Putri, dari Studio Raja Wali TV Bandung, mengabarkan berita aktual dan terpercaya. Dr. Haji Dadang M. Nasser Sarjana Hukum SIP MIPOL anggota DPR RI dari Komisi 4 menggelar reses masa sidang 1 tahun 2024-2025 di Desa Cilame Kabupaten Bandung Barat, Senin siang 16 Desember, yang diikuti dan dihadiri para petani Desa Cilame. Adapun tujuan reses yang dilaksanakan Haji Dadang Nasser, menampung dan menyerap aspirasi masyarakat tentang permasalahan dan keluhan-keluhan petani di bidang pangan dan pertanian serta perikanan di Desa Cilame Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. Sudah menyampaikan di Desa Cilame itu pasti terseret oleh kepentingan-kepentingan dari tadi lahan pertanian menjadi lahan lainnya, jadi pemukiman atau ke pariwisata. Nah, ini pengendalian tata ruang harus dikuatkan di Bandung Barat, harus disiplin tata ruang. Mana lahan tetap lahan hijau dipertahankan, mana lahan untuk yang boleh ada tutupan. Ini saya kira pertahankan di kawasan utara itu sebetulnya hanya 20% terbangun, 80% lahan hijau. Itu di kawasan utara. Itu undang-undang ketika saya di DPRD Jawa Barat, dari KBU. Kalau KBU itu harus dikendalikan, dilihat aja. Kalau kita disiplin melalui undang-undang, maka mereka yang sudah beli lahan, oke, tapi jangan jadi perumahan. Jadi rumah kebun atau minimalnya ke depan itu harus di green design oleh desa, oleh KBP tentang lahan-lahan tertentu, jangan sampai dibiarkan sporadis, nanti acak-acakan nanti. Nah ini mana yang tertutup, yaitu berapa persen. Kalau di dataran rendah itu tertutupnya boleh sampai 60%, 40% harus dipertahankan lahan hijau terbuka. Atau dibalik 40 terbangun, 60 terbuka. Atau yang lebih hebatnya lagi di KBU itu 20 terbangun, 80 terbuka. Ya itu harus ada kendaliannya di tata ruang, disiplin. Nasional yaitu kesulitannya pupuk. Ada kelangkaan pupuk ketika musim tanam, pupuk agak susah. Ketika beres musim tanam, baru pupuknya ada. Atau juga harganya jadi melambung. Nah, ini sedang kita kendalikan dan saya serap bagaimana nanti penanganan pupuk, distribusi pupuk bersubsidi ke daerah. Ini para petani yang sampai kesulitan. Nah, ini sedang dikoneksitas dengan PT Pupuk Nasional supaya pupuk yang dibutuhkan oleh masyarakat petani itu betul-betul pupuk subsidi tidak sulit dan harganya tetap stabil. Pupuk subsidi jangan sampai jadi suatu saat jadi langka dan jadi harganya naik. Itu penyakit klasik yang harus segera selesaikan. Berikutnya juga bagaimana tadi masyarakat petani di sini, kebetulan narasumber ada dari pemerintah Bandung Barat, dari kami koperasi. Bagaimana petani itu nanti memperkuat diri dalam koperasi dalam rangka juga menjaga ketahanan pangan. Pangan bergizi, kesananya Pak Kades bilang tadi. Pak Kades bilang hadir. Itu kaitan dengan bulog yang nanti mendistribusikan bagaimana menjaga harga pangan nasional, termasuk pangan yang ada di Kabupaten Bandung Barat dan Bandung. Di antaranya kebutuhan nanti minyak, gula, minyak goreng, kacang kedelai, terutama beras. Kita sepakat di Komisi 4 ini bagaimana mendukung program Presiden yang ingin segera menyetop impor beras. Kita ingin segera mandiri pangan, mandiri beras yang tergantung dengan impor. Nah, salah satu caranya yang kami usulkan, stop impor melalui bulog yang harus digeser dari badan usaha milik negara yang saat ini belum punya utang karena badan usaha minjem ke perbankan jadi komersial. Tapi kalau bulog di tangan langsung oleh Presiden seperti zamannya Pak Harto, maka bulog menjadi badan urusan logistik nasional, bukan sebagai badan usaha. Kalau usaha pasti dia nyari fee atau di situ bergulat dengan importir, jadi mafia di situ banyak berkepentingan. Makanya digeser menjadi badan usaha langsung di tangan Presiden. Nah ini Komisi 4 sudah merekomendasikan kepada Pak Presiden dengan lembaga dan menteri terkait untuk segera ini terbentuknya peraturan Presiden
untuk penanganan gula menjadi lembaga lainnya atau lembaga khusus yang di bawah presiden, sehingga logistik dikendalikan langsung, tidak tergantung impor, termasuk jagung, termasuk tepung terigu. Kurangi impor tepung terigu supaya bisa negara stabil, jangan terlalu keuangan negara terlalu belanja ke luar negeri, tapi bagaimana justru kita memperkuat ekspor. Masa tepung ikan saja masih impor, kita negara maritim, masa kita agraris masih impor garam. Nah, ini yang menjadi pertanyaan mendasar, sehingga bagaimana NKRI harga mati, nasionalisme diperkuat, kita cinta dalam negeri itu diaplikasikan dalam bagaimana mencintai produk dalam negeri, termasuk produk pangan.